Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat, kawan-kawan? Sehat ya. Oke, kita lanjutkan pertemuan terakhir ya. Kita belajar hari ini tentang analisis struktur equal modeling. Atau kemarin kita sebut dengan SEM ya, yang menggunakan Smart PLS. Hari ini kita bicaranya tentang adanya variabel intervening atau variabel yang menghubungkan ya suatu variabel ke variabel lain. Apa contoh intervening tersebut? Nah, sehari-hari kawan lakukan. Contohnya, kita mau mengajak, misalnya eh, Miranda mengajak Isna untuk pergi bersama Miranda. Nah, ya, karena Miranda dan Isna itu ada yang namanya itu kekesalan atau Isna kesal kepada Miranda, tapi Miranda butuh untuk pergi bersama Isna. Maka Miranda malas ngomong langsung. Nah, malas ngajak langsung. Akhirnya Miranda menggunakan bapak untuk mengungkapkan keinginan Miranda untuk mengajak Isna. Bapak ini yang disebut dengan mediasi atau intervening atau sebagai tokohnya disebut dengan mediator. Contohnya, Pak, tolong sebutin kepada Isna, Pak, saya mengajak dia pergi jalan-jalan hari Minggu. Oke, ini kan latar belakang ini ada yang namanya ketidakenakan berdua nih. Tang Bapak, Isna, kata Miranda diajak hari Minggu main-main liburan. Mau nggak? Nah, Bapak ini yang disebut dengan variabel intervening. Nah, sekarang variabel intervening itu bisa memberikan dampak positif, bisa memberikan dampak negatif. Contohnya, kalau Miranda ngajak langsung Isna karena terjadi yang namanya hubungan yang lagi nggak enak atau bermusuhan sederhananya ngomongnya, pasti kemungkinan akan ditolak Isna. Atau kita sebut dengan kemungkinan signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05 itu besar. Atau pengaruhnya mungkin tidak signifikan. Sedangkan Bapak saat ngomong karena Bapak seorang pengajar yang mana pada hari ini dihargai lah karena dosennya oleh Isna, Bapak ngomong. Maka peran-perannya ada dalam diri Bapak sebagai pengajar lebih tua daripada Isna ya. Bisa juga sebagai pembimbing akademisnya. Ngomong kepada Isna tentu akan memberikan efek yang berbeda. Kalau tadi langsung ngomong, dia tidak mau. Kalau Bapak, Isna, pergilah kepada Miranda, jalan-jalan. Pasti Isna akan mencoba berpikir dua kali. Mengiyakan kata Bapak, maka Bapak akan sungkan kepada atau tidak ada sakit hati kepada Isna, atau mengatakan tidak, berarti Bapak juga akan merasakan sakit hati kepada Isna. Itu disebut dengan variabel intervening. Bisa jadi Isna nggak mau, bisa jadi Isna mau juga, ya. Penguatnya, pengu, penguat. Nah, disebut dengan variabel yang melakukan hubungan di antara mediasi tersebut. Oke, kita contohkan, ya. Hmm. Oke, pendahuluannya sudah saya sampaikan kan, yaitu di mana menurut Sulianto, ya, variabel intervening ini merupakan variabel antara atau mediating, berfungsi memediasi hubungan antara variabel independen atau prediktor tadi. Variabel independen adalah Miranda yang mau mengajak Isna, variabel dependen yang mana nanti ada di tengah-tengahnya Bapak sebagai penghubungnya. Ya Bapak sebagai penghubungnya. Kalau tadi karena ada latar belakangnya tidak bermusuhan atau lagi mas-malasan berdua, mungkin karena bapak yang ngomong maka Isna mungkin mau. Tapi kalau bapak yang ngomong, mungkin juga Isna nggak mau. Tapi bapak sudah menjadi variabel mediasi, variabel intervening. Contohnya, bagaimana contoh dalam penelitian manajemen? Ini dalam penelitian manajemen ya, ya. Nah,
pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai yang dimediasi oleh kepuasan pegawai. Ya, jadi contohnya ya, pengaruh kompensasi apa itu kompensasi? Hal yang didapatkannya bisa gaji, bisa bonus, ya terhadap kinerja pegawai. Nah, jadi bagaimana pengaruhnya? Kalau kompensasinya itu tinggi, mungkin kinerja pegawai baik. Kalau kompensasinya rendah, mungkin kinerja pegawai tidak baik, kita anggap positif. Tetapi belum tentu lagi ini bisa langsung berpengaruh. Maka di tengah-tengahnya kita tanya tentang kepuasan pegawai itu sendiri. Kalau pegawai puas dengan gaji yang diterimanya, ya, puas dengan apa yang dirasakannya dalam bekerja, tentu kinerjanya juga akan lebih baik. Nah, jadi antara kompensasi dengan kinerja, di tengah-tengah ini ada variabel penghubungnya itu dengan kepuasan. Kalau puas nih pegawai, senang ini pegawai, tentu kinerjanya juga akan baik. Nah, jadi ada jembatan yang menghubungkan antara variabel prediktor dengan variabel predikat atau variabel yang mempengaruhi dengan variabel yang dipengaruhi. Nah, itu contohnya. Oke, itu contohnya. Oke, coba kita lihat rumusan masalahnya. Kita lihat rumusan masalahnya ya. Nah, apa rumus masalahnya? Baca pertama Miranda. Lu. Hmm, ya lanjut. Hmm. Nah, jadi nanti bentuknya itu adalah, nanti kita gambarkan bentuknya, ada yang namanya itu dari variabel independen mau dipengaruhi oleh variabel mediasi melihat bagaimana pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nah, makanya ada tiga tadi. Apakah pengaruh kompensasi terhadap kepuasan pegawai? Ini langsung nih, dari A langsung dari X1 langsung ke Y. Nah, sedangkan yang kedua, apakah terdapat pengaruh kepuasan terhadap kinerja pegawai? Kepuasan dari mediasi kita anggap variabel Z menuju ke Y dependen. Atau apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kerja pegawai? Nah, ya, kompensasian, kepuasan, kompensasian langsung nih kompensasi terhadap kinerja, kompensasi terhadap kepuasan, kompensasi terhadap kepuasan terhadap kinerja. Yang terakhir, nah ini yang mediasinya. Kita mau lihat apakah kepuasan kerja mampu memediasi atau menghubungkan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai. Bingung? Bingung kan? Ini contoh kerangka pemikirannya kita lihat di sini. Ini yang disebut dengan kerangka pemikirannya. Contoh lihat. Pertama, kompensasi terhadap kinerja. Kompensasi terhadap kinerja. Nah, kan ini yang mau kita lihat. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja? Ya kan? Tapi ini adalah X kita. Ini adalah Y kita. X kita kompensasi, Y kita adalah kinerja pegawai. Di tengah-tengah ini ternyata ada loh yang minus. Maka itu disebut dengan kepuasan kerja. Maka pertama kita tanya dulu, apakah kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Lalu bisa kita lihat apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Dan terakhir pertanyaan, apakah variabel kepuasan kinerja merupakan yang mempengaruhi sebagai variabel mediasi terhadap kompensasi dan kinerja pegawai. Nah, inilah. Nah, jadi ada akhirnya empat. Ya, empat di sini hipotesis kita. H1, H2, H3, H4. H4 itulah yang kita sebutnya membuktikan adanya variabel intervening. Kalau dia tidak memberikan pengaruh signifikan, berarti dia tidak ada variabel intervening. Kalau dia memberikan pengaruh signifikan, berarti dia ada variabel intervening. Oke, kita kayak gini.
Ya, nih persiapkan data XL nanti bisa dicoba di rumah ya, bisa di-download sini. Yang di-download aja nih. Nah, yang udah punya. Kita lihat di sini ya. New project. Latihan mediasi. Ya, nanti di rumah pelajari ya. Nah, sama kayak kemarin. Import data file. Ya kan, kita import. Kita pastikan nilai max, nilai min sudah terbaca semuanya kemarin kan. Nah, setelah itu apa? Setelah itu nih kan semuanya nih terbaca lagi tuh. Ada apa namanya? Ada nilai eh, maksimal, nilai apa namanya ini? Missingnya nol. Artinya missingnya itu tidak ada data yang tidak terbaca. Apalagi ada nilai min, media dan lain sebagainya. Kemarin yang kita praktekkan. Ya. Nah, lalu biasa kita buat lagi namanya ini yang biasa tuh. Akhirnya terbacalah semua variabel kita. Nanti kita coba ya variabel kita. Lalu kita gambar modelnya. Nah, ini variabel kompensasi. Ini adalah variabel konstruknya yang mau kita bangun dari bahan-bahannya adalah kompensasi satu, kompensasi 2, kompensasi 3, kompensasi 4, kompensasi 5, dan kompensasi 6. Apa itu? Kompensasi satu, kompensasi 2, apa itu? Apa itu? Apa itu, Isna? Apa itu? Apa itu kompensasi satu, kompensasi 2, kompensasi 3, kompensasi 4, kompensasi 5, kompensasi 6? Apa? Hmm? Pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada responden yang berkaitan dengan kompensasi. Bagaimana kita cara mencarinya, Pak? Lihat nanti teori kompensasi. Apa saja yang mempengaruhi kompensasi itu yang kita tanyakan. Ya, nilai gajinya, apalagi bonusnya, lemburnya, cutinya, ya kan? Apalagi oh peralatan makan minum di kantor, kursinya, ruangannya ber-AC itu enggak kompensasi semuanya tuh, ya. Kenyamanan itu semuanya tuh. Ah, ada kan kantor nggak diberi AC, cuma kipas angin, ada kan? Ada kantor nggak dikasih kopi, suruhnya sendiri pegawai yang beli dari gaji ada kan? Itu kita buat pertanyaan-pertanyaan. Oke. Ini kepuasan juga. Nanti kita lihat teori kepuasan. Teori kepuasan ada di sini sampai 4 pertanyaannya ya. Cap 1, cap 2, cap 3, cap keempat. Nah, selanjutnya ya ada teori kinerja. Ini dari pertanyaan juga. Pertanyaan 1, 2, 3 sampai 6. Sampai 6. Nah, ini sama kayak kemarin ya. Tinggal kita buat aja. Oke, sekarang kita lihat di sini. Sekarang sudah kita masukkan dia ke dalam ya dashboard kita, dalam meja kerja kita. Nah, sekarang tinggal kita connect lagi, klik connect. Nah, kemarin klik kok connect. Lalu caranya kita hubungkan saja. Nih, nah ini caranya. Ini adalah kompensasi, ini adalah kepuasan, ini adalah kinerja. Kompensasi, kepuasan, kinerja di sini gabungan lagi antara kompensasi dengan kinerja. Nah, ini bisa kita simpan. Nah, lalu kita simpan ya bentuknya. Lalu kita lihat PLSM algoritmanya lagi. PLSM algoritma. Nah, ada Isna. Di situ Isna buka apanya juga. Saya. Miranda buka itu juga istilahnya. PLSM algoritma. Lalu dia yang pada kita pelajari semua ini terakhir ini ya 2015. Seperti biasa kita calculate start calculation, klik ya. Lalu akhirnya adalah nilai-nilainya outer loadingnya. Di sini outer loadingnya satu yang merah yaitu cap 1 ya pertanyaan satu terhadap kepuasan. Tapi dia di atas 0,5 kita anggaplah bisa digunakan. Sini kita lihat outer loading merupakan satu nilai yang menerangkan hubungan korelasi antara suatu indikator dengan variabel latennya atau antara pertanyaan dengan variabel yang ingin kita bangun. Ya, kan kita kalau ke manusia perginya, ya rata-rata nanti aku akan merasakan itu. Melihat kinerja, melihat apa. Kalau datanya sekunder enak kita pakai regresi kemarin. Oke, SPS, S. Tapi kalau datanya itu nggak ada, kita harus menanyakan langsung kepada orang yang merasakan.
menanyakan langsung kepada orang yang melaksanakan, maka kita harus membuat namanya kuesioner. Memakai apa namanya kemarin? Skala apa namanya? Masih ingat skalanya? Skala apa? Skala apa Miranda? 1 sampai 5. Kita sebut dengan apa kemarin? Lin, lin, nah, kan? Skala Likert. Ya, di sini kita lihat, ya, semakin tinggi output loading, semakin erat hubungan antara suatu indikator dengan variabel latennya. Artinya, apabila nilainya itu tinggi, maka erat pertanyaan itu terhadap pembangunan konstruk tersebut. Contohnya, gaji terhadap kinerja kompensasi. Apakah Anda setuju gaji itu merupakan bentuk dari kompensasi kerja? Pertanyaan kita adalah sangat setuju untuk 5, setuju untuk 4, tidak menjawab untuk 3, tidak setuju untuk 2, dan sangat tidak setuju untuk 1. Kalau dia menanyakan itu, pasti logika kita hari ini adalah pasti 4 atau 5 jawabnya. Setuju atau sangat setuju. Karena kan gaji itu kompensasi kita. Karena kita sudah bekerja capek-capek. Lalu kedua, apakah lembur apakah lembur yang dibayar merupakan bagian dari kompensasi? Nah, kita jawab sangat setuju juga Anda? Setuju atau tidak menjawab atau tidak setuju atau sangat tidak setuju? Nah, itulah. Apalagi ketiga, apakah bonus tahunan didapat merupakan bagian dari kompensasi? Kan ada bonus tahunan juga. Nah, pasti itu pertanyaannya. Apalagi, apakah yang disediakan teh, kopi, air panas, makanan kecil merupakan bagian dari kompensasi di perusahaan Anda? Nah, kan itu kita tanya semuanya. Setuju mereka. Akhirnya dapat kita. Nah, yang namanya tadi berapa? 4 atau 5 pertanyaan tadi yang dijawabnya. Oke, semua seperti itu. Nulis pertanyaannya. Selanjutnya, kita mendapatkan yang namanya itu apa lagi? Setelah kita lihat, kan kemarin untuk melihat validasi konvergen pakai dua cara. Atau dua yang harus kita lakukan. Apa pertama? Melihat ortoloadingnya. Yang kedua melihat apa? Konstruk reliability-nya. Nah, sekarang kita lihat Chromatics alfanya hijau semuanya, berarti dia di atas koma 7. Baik, artinya apa di sini? Kesesuaian pertanyaan itu sudah cukup untuk menjadikan dia sebagai variabel. Nah, walaupun satu kena nggak masalah, tapi kita anggap sudah cukup kuat ya. Artinya pertanyaan tersebut 80% mewakili dari variabel. Tinggal nih kalau 8, tinggal sekian persen yang tidak mewakili variabel. Sedangkan kinerja itu 91,3% mewakili variabel. Tinggal selisihnya saja yang tidak mewakili. Sedangkan kompensasi 93,8 mewakili variabel. Sekarang kita lihat lagi. Setelah komparabalnya, kita lihat terakhir aja langsung. Ya, average varian extracts. Artinya rata-rata ya variasi dalam mengekstrak seed atau memformulasikan pertanyaan tersebut menjadi variabel. Rata-ratanya juga bagus karena di atas koma 6. Ya, kalau yang namanya AV itu di atas koma 6. Artinya apa? Dia ya rata-ratanya dalam membangun ya menjadikan dia itu ekstra. Ini tahu ekstra itu apa? Pernah nggak membuat ekstra? Ekstra seed pernah buat nggak? Kayak dilakukan oleh teman-teman adik-adik kemarin tuh. Apa dia lakukannya kemarin? Buat apa? Teh dari daun nah, itu diekstraknya, itu didapatkan sarinya. Nah, gini juga ini. Kita dapatkan sarinya. Ternyata sarinya itu, sari pertanyaan itu adalah sebesar 60%. Kalau tadi kan ini enggak. Ini kesesuaian saja. Tapi ini sarinya lagi. Sarinya. Ya, kalau kesesuaian apa? Contohnya, teh itu bisa dari daun serai. Itu kesesuaian aja. Kenapa? Semua daun-daun itu bisa dijadikan teh. Tapi kita lihat lagi ekstraknya. Apakah dia bisa nggak mengeluarkan aroma? Bisa nggak? Salah satu ciri-ciri teh itu adalah mengeluarkan aroma dan ada warnanya. Nah, ternyata dia mengeluarkan aroma, ada warnanya. Nih, nah, di atas 0,6. Jadi dia hijau.
Jadi kalau pakai smartphone saya hijau aja dia nanti kalau merah berarti ada masalah. Kalau hijau dia aman. Nah, setelah itu kita lihat lagi. Setelah selesai kita melakukan validasi konvergen, kita melanjutkan kepada validasi apa? Nah, validasi diskriminan. Kita gunakan cross loading bisa. Di cross loading ya. Bagaimana Pak menggunakan cross loading ini Pak? Artinya kalau cross loading ini ya, artinya kalau cross loading ini hubungan antara variabel dengan di bawahnya itu lebih besar mereka. Apa contohnya Pak? Ini. Nih contohnya. Kepuasan satu dengan kepuasan. Ya, ini kan kepuasan satu dengan kepuasan. Nah, ini kompensasi. Contohnya, kepuasan satu terhadap kepuasan itu nilainya lebih besar terhadap daripada kepuasan kinerja dengan ya dari kepuasan satu dengan kompensasi lebih besar dia ini. Dari samping ini kita lihat. Ini lagi kepuasan dua lebih besar, lebih besar. Ada nggak lebih kecil? Nah, ini kinerja lagi. Kita lihat kinerja lebih besar dia daripada kepuasan atau kepada kompensasi. Kin lagi, kin lebih besar dari yang lain. Dan terus. Apalagi kom, karena di sini kom belakang. Kom satu terhadap kompensasi itu lebih besar daripada kom satu terhadap kompensasi terhadap kepuasan atau kompensasi terhadap kinerja. Kan lebih besar nih kan? Dan seterusnya. Oke, terpenuhilah cross loading. Nah, kalau kita memakai cross loading. Kemarin kan kita menggunakan HTMT. Kita lihat memakai HTMT. Nah, ya, kalau pakai HTMT gampang. Kalau dia hijau berarti sudah bagus. Kalau dia merah nggak bagus. Ya, apa itu kemarin HTMT? Masih ingat? HTMT. Apa? Hetero, mono, triot. Nah, kan udah lupa kan? Oke, setelah bagus, nah, baru kita pengujian model struktur lagi. Lihat ini R square-nya. Ya, R square. Nah, baru kita lihat lagi secara R square. R square-nya ya di kepuasan itu hanya 0,182. Di kinerja 0,481. Artinya di sini ya kinerja terhadap kompensasi terhadap kepuasan itu cuma memiliki kekuatan modelnya sebesar berapa nih? 0,812 nih kalau kita persenkan 18,2 persen. Nah, kan banyak tuh. Banyak tuh. Artinya kompensasi itu bukanlah hal yang mampu menghitung kinerja ternyata. Tapi eh kompensasi itu bukanlah hal yang mampu menghitung kepuasan. Kepuasan belum tentu. Apalagi di sini kinerja kompensasi terhadap pengerja ternyata 0,481 artinya 48,1% ya kinerja itu kompensasi itu dapat mempengaruhi kinerja. Ternyata ya lebih kecil kepuasan dalam memberikan peran dari dari kompensasi daripada kinerja. Ini masih kecil nih. Kita lihat lagi di bawahnya lagi. Lalu kita lakukan pengujian hipotesis. Ini udah selesai nih ya. Kita lihat nih. Tadi udah kita tahu nih. Kemungkinan besar kepuasan tidak menjadi variabel intervening. Kita lihat lagi. Klik calculate, lalu kita pilih bootstrapping yang kemarin kita lakukan ya. Untuk melihat apa namanya? Signifikan atau tidak signifikan. Oke. Kita lihat di sini seperti biasa ya, kita kalkulasi langsung. Apa hasilnya di sini? Di sini nampak hasilnya nih. Di sini nampak hasilnya. Apa hasilnya tuh Miranda? Lihat, apa hasilnya? Tak nampak? Hah? Ini kompensasi ya terhadap kinerja itu berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan kompensasi terhadap kepuasan juga berpengaruh signifikan. Dan kepuasan terhadap kinerja berpengaruh signifikan. Lalu kita lihat lagi di sini. Di sini ya kita lihat variabel intervening itu ada. Yang mana variabel intervening itu nanti kita coba pelajari. Sini
kepuasan terhadap kinerja itu berpengaruh signifikan dengan ya apabila naik satu nilai kepuasan maka kinerja akan naik 0,34. Nah, contohnya. Kompensasi berpengaruh signifikan, lihat di value. Maka apabila kompensasi itu naik satu satuan, maka akan memberikan kepuasan sebesar 0,42 satuan. Apalagi, kompensasi terhadap kinerja. Ya, ternyata juga signifikan. Berarti apa? Kompensasi terhadap kinerja apabila naik dia satu satuan, kompensasi itu naik dia satu satuan, maka akan mempengaruhi secara signifikan atau secara langsung sebesar 0,472. Ini baru kita melakukan uji signifikansinya. Tadi belum lagi mediasi. Nah, bagaimana mediasinya? Kita lihat lagi di bawah. Uji mediasi. Nah, disinilah kita sebut di sini namanya uji mediasi atau disebut dengan specific indirect effect. Specific indirect effect. Nah, apa di sini? Di sinilah baru kita lihat kompensasi yang dimediasi oleh kepuasan untuk menghubungkan dengan kinerja, pengaruhnya adalah di sini dia juga signifikan 0,3, tapi nilainya kecil. Ya, nilai walaupun ya dia sebagai variabel mediasi. Artinya apa kawan-kawan? Ya, kompensasi itu apabila dia puas terhadap kompensasinya, maka kinerjanya juga akan meningkat. Kalau dia tidak puas terhadap kompensasinya, maka kinerjanya akan turun. Berarti untuk melihat apakah kompensasi ini berpengaruh terhadap kinerja, maka yang harus kita pantau adalah bagaimana dia puas dari hasil yang dia dapatkan. Ini disebut dengan variabel intervenir. Ya, variabel intervenir. Nah, coba baca Miranda, baca Isna dulu. Berdasarkan hasil pengujian yang pada tanggal 35 tidak ada kinerja melalui kekuatan pendapat 0,147 kalau original sampel diketahui nilai Henry dibanding 0,030 Lebih kecil pada mama. memediasi hubungan antara kompensasi dan kinerja dengan tahu kompensasi secara tidak langsung signifikan mempengaruhi kinerja melalui kepuasan. Jadi kalau dia puas, kan dia akan bagus kinerjanya. Ada orang dikasih uang besar, belum tentu dia puas. Ternyata dia tujuannya bukan kompensasi. Tujuannya ternyata ingin dihormati. Kan? Tapi secara sosial general di masyarakat, ya gaji itu kalau dia puas dengan gajinya, maka kinerjanya akan bagus. Jadi kalau sekedar ada nih, ada orang digaji, tapi kerjanya salah-salah atau jelek. Berarti pertanyaannya dia belum puas dengan gajinya. Gajinya. Itu tanya puas kan dengan gaji? Puas. Orang kalau sudah senang dengan gajinya kalau hilang takut ya. Takut ya. Ya, takut ya. Sudah puas nih. Gaji Miranda isinya sebulan 30 juta. Itu enak kata tuh. Puas rasanya gaji segitu. Puas Pak. Oke, kinerjanya bagus ya. Besok kalau jelek kita jadinya tinggal Bapak bilang lagi. Mau nggak hilang gaji segitu? Berarti kan puas kan? Kalau nggak puas, delete lah kinerjanya. Kalau nggak mau Pak, saya bisa, bagusnya kinerjanya. Oke, ya, kita praktek lagi. Kita coba prakteknya, masing-masing praktek. Kita coba praktek lagi ya, biar kawan-kawan tahu bagaimana cara membentuknya. Oke, kita pakai variabel yang kemarin juga lagi.
Ya, variabel yang kemarin. Apa variabel kemarin? Kita buat latihannya lagi ya. Latihan apa pertama dibuat? New project. Kita buat latihan, latihan mediasi. Mediasi. Oke, kita oke kan. Oke, lalu kita klik di sini ya. Ini karena ada tiga, kita pilih. Kita pilih ya, data olah. Ini aja lah. Data minat aja kita buat. Sini ada data minat. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita oke kan. Terbaca nggak dia data minat? Oh, nggak terbaca. Kita delete. Hmm, sini terbaca nggak terbaca dia. Betul. Oke, kita import lagi data. Hmm, mana yang harus kita lihat? Mana latihan kemarin? Latihan. Nah, ini aja lah. CSF. Oke. Nah, ada religiusitas, R nih ada knowledge, ada lokasi, ada minat. Minat menabung. Kan udah terbaca semua ini ya. Ingat ya, kita harus ubahnya menjadi CSF. Oke, kita lihat di sini latihan mediasinya. Terbaca nggak dia? Terbaca. Oke, pertama kita masuk lagi ya, kayak kemarin. R1, R2, R3, R4 itu adalah religiusitas atau tingkat dia menjalankan agama. Lagi kita lihat di sini ada sampai R5 ya. Wah, kita pindahkan di sini R5. Nah, kita buat sini R. Kita coba lagi. Religi aja kita buat. Religi. Oke. Kita lihat lagi di sini. Ini apa namanya? K. K adalah pengetahuannya terhadap agama. Nah, ini tentang minat untuk bank syariah nih ya. Menabung di bank syariah. K-nya 5 juga. Bagaimana pengetahuannya. Nah, di sini kita buat knowledge. Knowledge. Ya. Knowledge. Kita oke kan. Oke. Kita letakkan di atas ya. Kalau mau di atas di sini kita letakkan di atas. Di sini kita bawakan sedikit ya. Oke. Apalagi di sini kita lihat ada ini lokasi. Ya, lokasi. Eh, L2, L3, L4, L5. Kita masukkan lokasi. Kita letakkan ini. Lebih kecilkan di tengah-tengah saja. Ini kita pindahkan dia supaya bagus. Nah, ke sini kan lah. Supaya bagus. Ini mau kita lihat di sini M1 ini adalah minat menabung. Minat mana? Menabung. Bis KM6. MA 6. Jadi kalau buat skripsi, kalau bisa pakai mediasi interfading nih. Ada variabel interfading. Oke. Nah, kita gambar lagi. Bagaimana gambarnya kemarin? Kok connects. Nah, kita hubungkan dia. Kita hubungkan di sini. Tuh, ya. Kalau kita hubungkan intinya dia berhasil tanda panahnya. Oke, ini lagi kita hubungkan. Nah, ini kan udah jadi nih. Kita boleh variabel interveningnya. Nih, setelah itu, ini masih kita hubungkan juga nih. Ya, masih kita hubungkan. Terbentuklah dia variabel intervening di sini. Mana variabel interveningnya? Kita anggap knowledge variabel interveningnya. Apakah pengetahuan agama berpengaruh terhadap minat untuk menabung di bank syariah? Ini kita mau lihat nih. Minat menabung. Oke, kita oke kan. Nah, udah jadi dia. Suatu bentuk penelitian. Bahkan penelitian kita. Oke. Sekarang kita lihat ya, calculate. Kita lihat PLS algoritmanya. Nah, langsung kita oke saja ya. Start calculation.
Oke, kita lihat di sini auto loadingnya. Oke, auto loadingnya ternyata semuanya bagus. Kita anggapnya bagus ya. Karena kemarin kita anggap kalau kita mau membangun suatu hal, kalau dia di atas 0,5, kita masih anggap Pak, bisa diambil. Ya, di atas 0,5. Bagus nih. Ya, bagus. Kita lihat lagi. Konstruk validasinya. Hijau semuanya. Berarti bagus. Reliability kita lihat dari kolom asma ya. Reliability itu lihat dari kolom alpha. Nah, artinya di sini apa? Pertanyaan-pertanyaan yang ada di konsultan kita sesuai untuk mewakili minat, knowledge. Ini jadi apa? Location dan religi. Kita coba hapus. Ini mana dia? Belajar-belajar ya. Lokasi. Nah, lokasi di mana lokasi banknya. Ini. Nah, ini. Nah, hilang nih lagi. Dia kalau kembali hilang dia. Data minat ini kita push. Kita ini kita hitung lagi. PNS algoritma star calculation. Nah, langsung kita pergi ke auto loadingnya dulu. Ya, walaupun ada merah 3 nggak masalah. Ya, karena dia masih di atas 0,5. Dia di atas 0,6 lagi. Kan kalau di sini kan katanya 0,7. Kalau yang sudah teorinya mapan. Kita anggap nih teorinya belum mapan lagi. Karena kita memakai ada yang tambahan variabel intervening, ya kan? Nah, oke. Lihat lagi konstruknya. Bagus. Berarti secara validitas konvergen dia terpenuhi, kita anggap. Ya, sekarang kita lihat lagi diskriminan validity. Nah, kita lihat di cross loadingnya. Nah, kalau cross loading di sini, ya kita lihat di sini juga. Ya, knowledge. Di sini lebih besar knowledge. Sini lagi lebih besar. Ya, kan? Tadi Bapak ceritakan, ya kan? Nah, terpenuhi dia berarti itu. Terpe, terpenuhi. Ataupun kita enaknya langsung ke HTMT. HTMT itu ternyata ya minat ke knowledge dan religi ke knowledge itu ternyata merah. Artinya apa? Hampir-hampir mirip ya. Ini kenapa bisa merah di sini? Karena tadi yang merahnya Bapak biarkan. Nah, coba Bapak kita hilangkan. Yang merah tadi itu. Tadi yang merah yang mana saja? Yang mana saja itu yang merah? Lihat loading. Ya, yang L4 sama R4 R5. Ini sampai 6 ya. Kok sampai 4 di sini? Kita lihat lagi. Itu yang kita. Berarti tadi yang mana yang merah apa? R4 kan? R4 ini yang merah. R4 kita hapus. Apa lagi? Yang merah. Yang mana yang merah tadi? M kan? Masih ingat? Wah, dia ada diingat. Kita, kita ulang lagi. Yang mana yang merah tadi? TLS algorit. Ya kalau merah itu kalau mau hapus saja untuk memastikan tidak terjadinya di HTMT-nya kena L4 sama R4 R4 R5 sama L4. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita hapus adalah L4. Berarti ini kita hapus nih. Yang 0,6 sama L4. L4. Nah, oke. Ini kita hapus. Ini pertanyaan ini kita anggap kurang sesuai lah ya. Kurang sesuai sama L4. Oke. Nah, jadi tinggal pertanyaan kita kurangi. Kalau mau enaknya kurangi aja lah. Kalau rasanya nanti banyak pertanyaan. Ya, kalau kalkulasi lagi. TLS algorit. Ya boleh dikurangi dong pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan nanti kita bentuk. Nah, tapi jangan bohong kita. Nah, kami mau mengubah sebuah pertanyaan yang memang itu sebenarnya kami, tapi yang pertanyaan kami pakai untuk penelitian ini aja. Boleh. Itu hak kita sebagai peneliti. Nah, nih jauh semuanya kan? Nah, kita lihat di sini konstruk variabelnya untuk konvergen. Jauh lagi. Baru kita ke validasi diskriminannya. Nah, kita lihat di HTMT. Oh, masih tinggi dia, Pak. Nah, kalau masih tinggi, ya tidak perlu kita hilangkan. Tidak perlu kita hilangkan. Karena kalau HTMT, ya HTMT tidak berpengaruh,
masih merah dia, maka yang kita pakai akhirnya adalah cukup di cross loading saja. Cross loading. Nah, kita lihat cross loadingnya tadi. Skimmingnya, cross loadingnya adalah bagus karena K1 knowledge itu lebih besar daripada eh, apa nama ini? Itu loh, Pak Bayu. Masih ini minat menabung knowledge ini lokasi lokasi. Nanti coba ya, nanti sebelum kita selesaikan mata kuliah ini. Oke, kita lihat di sini. Kita okekan saja langsung. Karena kita untuk lihat lihat validitas diskriminannya pakai cross loading, kita lihat di sini. Ya, K1 ke knowledge lebih besar daripada lokasi, minat, dan reli. Mana nih? Lihat, lihat lagi dengan jeli. Ini lebih besar. Ini sini. Ini lebih besar ya. Ya kan? Ini lebih besar. Nah, ini lebih besar. Oke. Nah, ini lagi lokasi. Ini lebih besar daripada ini, daripada ini, daripada ini. Ini lebih besar. Nah, mana ada yang apa enggak? Yang minat lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Nah, jadi secara ini religi lebih besar dia. Religi lebih besar. Religi lebih besar. Religi lebih besar. Ternyata di crosswordingnya terpenuhi. Oke, kita anggap berarti validitas komponen dan validitas segmen terpenuhi. Kita lihat lagi di sini fifth-nya, nilai fifth-nya berapa di sini. Nilai fifth-nya ternyata ada satu di M2 nih, di atas 5. Ini kan di atas 5 berarti dia terpotensi terjadinya hubungan yang erat. Di atas 50%. Oke, kita abaikan saja dulu ya. Nanti pas apa baru kita penelitian. Oke, lanjut. Setelah itu kita lihat di kalkulatnya, lalu buat stripping. Kita oke kan langsung. Kita oke kan langsung nilainya. Di sini kita lihat. Ternyata knowledge kemana nih? Apa dulu ya? Knowledge keminat menabung itu pengaruhnya signifikan. Lokasi terhadap knowledge pengaruhnya signifikan. Lokasi terhadap minat menabung pengaruhnya signifikan. Religi terhadap knowledge, ya, artinya kalau agamanya bagus, berarti pengetahuannya tentang bank syariah pasti juga bagus. Karena pasti dia belajar juga kan tentang riba, ya kan? Bagaimana tidak menzolimi. Religi terhadap minat menabung syariah, semakin bagus agamanya, maka kemungkinan dia untuk mengimplementasikan inklusivitasnya ke bank syariah itu semakin baik. Oke. Inilah tadi yang kita sebut hasil dari hipotesis kita yang ada di sini. Ya, hipotesis kita yang ada di sini. Ya, apakah religi berpengaruh terhadap knowledge? Apakah religi terhadap sifat? Sekarang mau kita lihat lagi. Oh, mau kita lihat ini buku stripping. Pak, di mana Pak? Yang tadi mediasi di sini dia di total indirect effect. Di total indirect effect. Mana dia? Gimana dia? Sini. Lo pengetahuan ya, ya pengetahuan keminat menabung. Ini ya. Ini nggak ada nilainya. Tapi lokasi ya, ini total indirect effect ya. Salah Bapak. Spesifik nih salah. Spesifik ya, bukan total spesifik. Salah Bapak ya. Spesifik yang di bawah ya. Nih, lokasi ya itu akan mempengaruhi minat menabung ya, lokasi yang strategis ya, lokasi yang bagus akan mempengaruhi minat menabung secara signifikan dengan koefisiennya positif. Semakin strategis lokasinya, semakin banyak orang menabung dengan variabel mediasinya adalah pengetahuan. Kenapa Pak? Ya semakin strategis tempatnya, otomatis orang lebih sering melihat tempat tersebut, ya kan? Tahu nggak kenapa itu terjadi?
Pernah nggak lihat bank-bank tuh? Kalau di lokasinya tuh apa yang dibuat situ tuh? Kan ada namanya tuh banner-banner kan? Banner-banner kan banyak. Apalagi bank syariah. Jangan riba, jangan ini. Semakin bagus pengetahuan orang, maka semakin minat untuk menabung. Artinya lokasi itu bisa membuat orang semakin tahu tentang bank syariah, knowledge ya, sehingga dia mau menabung di bank syariah. Contohnya, ada dia lagi religi ternyata berpengaruh signifikan terhadap ingin menabung dengan mediasinya adalah knowledge. Semakin bagus agamanya, dia sholatnya tepat waktu, baca Quran, ya kan, bersedekah, puasa. Yakin nggak dia juga mempelajari tentang riba? Yakin nggak? Hah? Dia puasa nih, sholat 5 waktu, tahajud, bersedekah, berzakat. Yakin nggak dia nggak tahu tentang riba? Yakin nggak dia nggak tahu tentang riba? Nggak, kan pasti dia tahu tentang riba. Maka akan semakin membuat mereka untuk minat menabung. Ternyata di sini variabel knowledge itu adalah variabel intervening dari lokasi dan religi untuk minat menabung. Artinya apa kawan-kawan? Kalau kita rekomendasikan, cukup saja dipilih lokasi terbaik dan cukup saja ditingkatkan religiusitas masyarakat, maka dia juga akan mengetahui bank syariah sehingga dia mau minat menabung. Artinya di sini bisa kita buat solusinya ya, nggak perlu capek-capek buat seminar, nggak perlu capek-capek pasang spanduk besar-besar di jalan-jalan, nggak perlu capek-capek apa namanya lagi, sosialisasi itu kan knowledge semua itu kan. Cukup lokasi cabang diletakkan dia strategis, lalu masyarakat ditingkatkan religiositasnya, artinya ustadz-ustadz itu kita suruhlah untuk mengingatkan sholat dan lain sebagainya, ya kan, sehingga tingkat religiositas orang itu bagus. Maka dia akan tahu sendiri itu tentang bank syariah dan akhirnya mau minat menabung. Nah, itu artinya, ya, itu artinya. Di mana sini ada signifikan. Oke, coba kita hapus lagi. Kita hapus lagi ya. Hapus. Oke, coba Miranda dulu, maju. Kita praktek, mediasi. Ya, balik ke sini, mediasi. Ya, pada buat kemarin pertama kali. New project. New project. Ya, balik dulu. New project. Buat latihan mediasi. Latihan. Itu sudah bisa. Itu ternempat. Emang oke. Oke kan? Nggak mau, Pak. Apa? Nah, Oh, tulis untuk lain lagi. Sama sebetulnya. Mediasi sana. Nah. Ini nah. Oke. Oke, lalu ambil. Double klik di mana? Ini. Klik 2 kali. Apa tadi? Cari user bapak tadi. Latihan menabung. Latihan menabung. Ini dia latihan menabung. Klik. yang ini, Pak, latihan menabung, Pak. Besok. Ada CSF tuh. Oke, nah, keluar dia. Itu apa lagi keluar? Nah, ini kan sudah terbaca semua ini. Proses, dapat prosesnya dan lain sebagainya. Kita buat semuanya ya. Lagi kita buat. Kita klik ini untuk buat gambar. Buat gambarnya lagi. Mana buat gambarnya? Mana? Nih, di latihan biasa yang ada bagian biru sama kuning tuh. Klik 2 kali. Nah, ada dia. Silakan dimasukkan lagi nih, ambil sama F semuanya.
Kayak kemarin. Yang terlewat ya, satu pundak. Karena ini, Gitu. nah, tarik ya. Terus, nah, oke. Lagi. Kacamata. Tarik ya, ayo. Pas sudah selesai, lalu kita langsung bersama modal. Lagi. L sama L. Oke, tarik lagi. Lagi. M. Oke, lanjut. Terus. Ah, yang mana yang kita tadi mediasi kemarin? Tadi? Nih, knowledge nih. Pindahkan dia ke tengah nih. Ini ke bawah. Eh, tuh. Oke, pindahkan ya. Ini sini ya, Pak? Ini kan knowledge. Ya. Ini yang kita ketika pakai mediasi. L ini jadi kan kembali tuh. L. Mana L? L. Pindahkan ke bawah, Pak. Belum. Dan sekarang lagi select-nya. Select. Select. Yang ujung-ujung di atas nih. Ini select nih. Oh, ini. Ini select. Nah, kan ini di tengah. Yang satu, Pak. Ya, Di tengah. aku tadi kan knowledge. Oh, iya. Rapikan ini dulu. Ini rapikan. Oke, lalu kita hubungi lagi. Bagaimana punya yang knowledge? Knowledge. Bukan dia semuanya. Sebelah sini. Klik tuh. Klik. Lagi. Klik. Klik di sana. Klik. Taruh ini ke Lalu R, N. R ke N. Hmm. Oke, klik. Klik. Ayo enggak. Klik. Nih. Variabel untuk ininya. Klik. R ke N. Oke, nah. Kalau dia sudah biru dan kuning berarti dia sudah bisa kita kalkulasi. Apalagi ini rendah, kalkulasi. Pilih PLS dulu, langsung di start calculation. Di sini kita lihat apa? Faktor loading. Faktor loading. Kan ini reaktor loadingnya. Tanggap di atas 0,5 itu masih bisa mewakili pertanyaannya. Bisa apa? Konstruk, reliability, validity. Ya, di sini reliability dan validity-nya semuanya bagus. Berarti apa? Kesesuaian pertanyaan dan keabsahan pertanyaan itu sudah terpenuhi. Oke, apa lagi? Validasi diskriminan di bawah ini. Klik. Kita lihat pakai cross loading. Cross loading. Terus di sini kalau hasil fenomena bisa pengaruh di yang lain itu dia sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi sudah. Kita terpenuhi. Oke, terakhir. Fifth. Ini fifth di bawahnya. Fifth. Oh, fifth. Lalu berarti ada satu nih yang kita kategorikan M1 itu Satu. ya M besar ya pertanyaan kemungkinan itu kemungkinan besar ya betul harus ada hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya ya Coba. saya hapus nih mimpi langsung lagi telepon. Oke, lanjut kita lagi kita mau buat survei. Bagaimana cara buat survei? Kita pilih yang mana? Kita klik yang harus latihan lagi latihan tadi kita klik. Klik lalu kita kalkulasi lagi. Pilih apa? Bootstrapping. Stripping. Ya, lalu apa lagi? Dari calculation kan? Dia begitu, sudah begitu, kita lihat sini, ini coefficientnya. Nah, di sebelum sedikit.
ya kan? Signifikan. signifikan. Dan koefisiennya positif. B-nya positif. B-nya Positif. positif. Nah, lalu kita kan sini spesifik indirect effect. Ini mediasinya. Ya, spesifik indirect effect. Lihat, spesifik indirect effect. Nampak ini. Spesifik indirect effect. Mana dia? Keluar. Nggak ada, Pak. Coba yang lain. Kita tekan lagi. Spesifik indirect effect. Nggak ada. Nggak ada dia. Pak. Tadi apa? Coba. Spesifik harus ini. Udah, Pak. Oh, wajar ya. Apalah, ini ya, kejadian di sini ya. Nah, total lagi apa? Total Nggak ada. gas. Spesifik. Mana spesifik? Oh, iya. Oke, kalau kamu tahu aja ya. Macam. Nah, oke, terima kasih. Ya, udah. Caranya ya. Belajar lagi. Nah, ya, ini apa nih bisa tadi? Tadi Bapak bisa. Bapak tidak bisa di Miranda? 400. Oke. Karena kan Pak, kalau ngomongnya nggak dimakan dengan Oh ya. Nah, di Pak. Pandai Miranda. Tahu dia ke satunya belum dipanah. Kan, berarti tidak ada indirect effect-nya. Ada indirect effect-nya nih. Lupa kita teman tadi ya. Oke, dipanaskan. Besok lihat ya. Lihat di apanya lagi. Nah, dari oke. Lanjut. Punya latihan mediasi Isna lagi. Oke, Isna. Maju Isna. New project. Buat latihan mediasi Isna. Kalau baru nanti besoknya bisa kita pakai alat-alat statistik lah ya. Oke, pilih 2 kali. Nah, pilih Tuhan. ini Pak. Ya, tulis tuh. Oke, pen, kamu cek step. Oke, langsung aja. Kita benar. Nah, ini. Oke, lanjut. Benar ke sana nih latihan di sini latihannya. Nih, latihan klik ke sana. Klik 2 kali. Oke, terbaca pakai bisa. Oke, lanjut. Buat lagi bagannya atau gambar rencana penelitian kita. Sudah. Terus itu tuh. Bagaimana dong? Enggak. Kalau lagi gitu. Udah ada gitu. Coba ini. Ini coba rumah nanti ya. Ya, Itu kan ada data tuh di modul bapak tuh ada data. Ini kita berarti itu ada data. Pakai itu digunakan rumah ya. Ya. Nah, ya hubungan lagi ini sama beliau beberapa isi. Nah, ini tidak ada. Mana beda-beda. Ini hubungan itu yang bagus ya. Itu kan lagi bagus depannya apa? Itu dari hasilnya. Tekan ini 2 kali ini kan. Ini kan. Nah, begitu. Oke, yuk hubungan lagi.
Masih bener lagi itu. Oke, nah, bentar. Ini untuk mencari sedikit ini bisa. Nah, udah masuk ke sana, dia harus diketok ketok ketok kok. Kalau ketok, kenapa kita nggak sampai di sana diem aja kita? Dia harus diketok ya, tok tok. Masuk kita. Nah, oke, udah selesai. Ya, pertama kali kita lakukan calculate. PS handling. Kita lihat langsung start calculation. Di sini kita lihat apa? Auto auto loadingnya. Mana tuh ini? Oke, nilainya kayak lanjut apa lagi? Construct validasi and oke, lanjut apa lagi? Diskriminan validity bawahnya. Oke, kita lihat nih cross loadingnya. Cross loading. Nilainya ya. Pasti nilai K1 ini, pastikan K1 ini terhadap konstruksinya itu lebih besar daripada yang lain. Oke, lanjut. Apalagi fifth, fifth. Oke, nah, habis itu apa lagi? Selanjutnya kita bootstrapping. Apa itu namanya? Ini biasanya sini, ini biasanya nih. Nih, text to biasanya. Nah, calculation. Lalu sampai bootstrapping. Oke, lalu kita start calculation. Kemudian menghitung. Kan signifikan semuanya. Terakhir kita lihat di specific indirect effects. Kita lihat di sana panjangan lagi nih. Ini mesti panjangan nih. Di sini ya. Kan. Ternyata ya untuk lokasi keminat itu ada namanya mediatornya itu pengetahuan. Lokasi religiosity keminat itu ada knowledge indeksinya. Artinya kalau religiositas tingkat keagamaan itu bagus, tapi pengetahuan tentang bangsa A itu nggak ada, tentu dia nggak ada minat. Atau lokasi yang strategis, ini lokasi strategis, tapi udah tahu masyarakat tentang bangsanya itu, berarti nggak minat mana Islam otomatis apa? Kita kalau agama kita bagus, tentu kita harus baca-baca lagi selain ya tentang apa? Tentang sholat, puasa, terus baca juga tentang apa? Riba. Kan banyak tuh soal tentang riba. Walaupun hari ini masih kecil kita yang 7 sekian yang masanya, tapi sudah baguslah ada kelihatan terus. Nah, apalagi lokasi. Kalau lokasinya bagus di jalan yang ramai, tapi membuatnya bank menabung. Tapi kan jelaskannya apa khusus dari A, apa bedanya. Semua itu yang namanya kumpul-kumpul juga masyarakat lewat baca, masyarakat lewat baca, tahu akhirnya dia minat juga. Nah, oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan, kita tutup perkuliahan kita lanjut ke pasar modal. Ya, siapa yang mau ke toilet, silakan dulu ke toilet.